Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ground theory sampai bagaimana ground theory ini dibantahkan atau dikenal juga dengan competing theory. Sebelum saya menjelaskan mengenai ground theory, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alasan pemilihan judul tugas skripsi atau mini skripsi dan eh, manfaat pengambilan judul tersebut. Presentasi mengenai ground theory dan competing theory ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Keuangan dengan dosen Bu Elo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kualitatif dan kuantitatif. Eh, Istilah ini sering kita kenal jika kita menulis skripsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini kualitatif itu bersifat umum, sementara kuantitatif bersifat khusus. Nah, untuk kualitatif itu sumbernya berupa narasumber, sementara untuk kuantitatif itu sumbernya berupa responden. Nah, untuk kualitatif itu lebih bersifat historis dan juga diambil dari studi kasus, sementara untuk kuantitatif itu melalui survei, korelasi, dan bahkan juga regresi. Nah, untuk kualitatif itu jenis datanya berupa data deskriptif dan eksploratif, sementara untuk kuantitatif itu jenis datanya berupa numerik dan juga statistik. Nah, di sini saya mengambil judul skripsi saya, yaitu persepsi mahasiswa tentang investasi terhadap minat berinvestasi saham di pasar modal. Di sini saya bandingkan antara mahasiswa keuangan dan non-keuangan. Nah, mengapa saya mengambil judul skripsi tersebut? Nah, di sini saya melihat adanya gap atau kekosongan. Nah, menurut data dari Badan Pusat Statistik, di sini Kemendagri menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 di bulan Desember itu mencapai 271.349.889 jiwa. Sementara jumlah investor yang ada di pasar modal itu atau dengan kata lain single investor itu hanya berjumlah 3,8 juta. Ini data pada tahun 2020, belum ada update untuk tahun 2021. Nah, jika dipresentasikan, jumlah investor yang ada di Indonesia itu hanya berkisar 1,3% dari jumlah penduduk yang ada. Nah, dari 1,3% ini, itu untuk presentasi mahasiswa itu sangat kecil. Sehingga saya melihat adanya gap kekosongan, jadi saya mengambil penelitian mengenai pasar modal atau minat mahasiswa mengenai pasar modal. Nah, di sini ada manfaat, ada dua manfaat. Yang pertama untuk negara, yang pertama salah satu sumber pendapatan negara, yang kedua membantu menjalankan roda perekonomian, dan yang ketiga menarik investor asing ke dalam negeri. Terus selanjutnya itu ada manfaat bagi investor dan juga masyarakat. Yang pertama itu mendapatkan keuntungan, yaitu melalui kalau kita berinvestasi produk saham itu kita mendapatkan keuntungan berupa dividen dan juga capital gain. Yang kedua itu menambah alternatif investasi. Nah, selanjutnya mengapa saya memilih judul skripsi tersebut? Di sini saya melihat lebih banyak investor asing yang berinvestasi di Indonesia dibanding investor dari Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya ground theory. Nah, ground theory ini merupakan teori yang mendasar di mana perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, ada peneliti awal yang memberikan pendapatnya mengenai suatu teori, sehingga dari peneliti tersebut berkembang mengenai pengetahuan dan bidang ilmu, sehingga teori-teori ini, teori awal ini bisa dibantah, bahkan bisa juga didukung atau bisa diterima, bahkan juga bisa ditolak begitu, sesuai dengan pemahaman masing-masing peneliti. Nah, di sini saya mengurutkan untuk ground theory. Yang saya ambil adalah teori mengenai persepsi. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli yang memberikan pendapatnya mengenai persepsi ini, sehingga saya harus
memilih salah satu teori yang bisa saya pakai untuk penelitian yang saya ambil. Nah, di sini ada Fleming dan Levy pada tahun 1981 menyatakan bahwa persepsi menjadi tahapan awal dalam kognisi yang memiliki pengaruh penting terhadap tahapan yang lain. Misal pembelajaran terdahulu akan mempengaruhi bagaimana kita memahami sesuatu. Terus yang kedua itu ada peneliti Bernstein di tahun 1988 menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang aktif melalui sensasi baku dan dari lingkungan diinterpretasikan menggunakan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia sehingga mereka menjadi pengalaman yang bermakna. Terus selanjutnya itu ada Santrok di tahun 1991 menyatakan bahwa persepsi adalah proses mengorganisasi dan menafsirkan informasi sensori untuk memberi makna. Selanjutnya di tahun 2003 itu ada pendapat dari Slameto. Dia menyatakan persepsi adalah proses yang menyangkut makna pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Terus selanjutnya di tahun 2004 itu ada Salib dan Wahad menyatakan bahwa persepsi adalah proses menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadarinya di sekeliling kita termasuk sadar atau diri kita sendiri, akan diri kita sendiri. Selanjutnya di sini di tahun 2004 menurut Lerner dalam Malyono Abdurrahman, persepsi adalah yang digunakan pada proses memahami dan menginterpretasikan informasi sensori atau kemampuan intelek untuk mencari makna dari data yang diterima oleh berbagai indera. Selanjutnya di tahun 2005 ini ada pendapat atau peneliti Matlin dalam Suharnan. Dia menyatakan persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang disimpan dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasikan stimulus atau rangsangan yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, dan hidung. Selanjutnya di tahun 2007, Sugihartono menyatakan bahwa persepsi adalah kemampuan dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Selanjutnya di tahun 2013, di sini Wright dan Farrell dalam Fadila dan Lesari menyatakan persepsi adalah segala proses pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan untuk menghasilkan makna. Nah, di sini juga ada pendapat dari Robin di tahun 1999, persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungannya. Nah, di sini juga ada pendapat Stephen Robin yang saya ambil dalam buku Manajemen Operasional. Di sini menyatakan bahwa persepsi merupakan sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Nah, sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut, saya mengambil satu pendapat ahli sebagai ground teori saya untuk penelitian ini. Saya mengambil dari pendapatnya Lerner dalam Mulyono Abdurrahman di tahun 2004 yang menyatakan bahwa persepsi adalah batasan yang digunakan pada proses memahami dan menginterpretasikan informasi sensorik atau kemampuan intelek untuk mencapai makna dari data yang diterima oleh berbagai indera. Nah, selanjutnya dari ground theory ini, seperti saya sudah jelaskan tadi, tentunya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak dari ground theory awal ini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai yang mendukung ground theory terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pendapat. Di sini ada dari jurnal internasional dan juga dari jurnal nasional yang saya ambil. Dari 2 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional. Baik, di sini saya akan mulai dulu dengan yang mendukung ground theory dari jurnal internasional.
Nah, untuk jurnal yang pertama ini judulnya MDNA Risk Disclosures and Non-Professional Investor Perception and Investment Decision. Penelitinya adalah Anna Fortin dan Sylvie Berthelot. Nah, ini peneliti berasal dari Advance in Accounting Behavior Research. Nah, di sini sudah saya ringkas mengenai metodologi dan juga hasil penelitian. Di sini metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental untuk memeriksa bagaimana persepsi keputusan calon investor non-profesional dipengaruhi oleh pengungkapan risiko dan dalam diskusi dan analisis manajemen. Eksperimen antar mata pelajaran menggunakan 157 mahasiswa MBA sebagai investor non-profesional. Nah, tujuan dari penelitian ini memberikan bukti pengaruh pengungkapan risiko pada proses pengambilan keputusan investasi investor non-profesional. Penelitian ini dapat membantu badan profesional dan regulator pasar nasional memahami bagaimana beberapa pelaku pasar bereaksi terhadap informasi risiko yang diberikan berdasarkan peraturan mereka. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa informasi yang termasuk dalam bagian risiko MDNA memiliki dampak negatif terhadap persepsi kinerja perusahaan di masa depan, pengaruh positif yang signifikan terhadap persepsi risiko saham, dan efek negatif yang signifikan secara marginal pada keputusan investasi. Hasil menunjukkan bahwa ada sedikit yang akan diperoleh oleh perusahaan secara sukarela memberikan pengungkapan risiko. Ini tampaknya mendukung fakta bahwa keterbukaan informasi risiko perlu diamanatkan oleh para regulator pasar. Nah, selanjutnya di sini jurnal kedua ini judulnya Overconfidence, Heuristic Driven Bias in Investment Decision Making and Performance, Mediating Effect of Risk Perception and Moderation Effect of Financial Literacy. Nah, penelitinya itu Maksud Ahmad dan Syed Alfikar Alisad. Nah, ini berasal dari International Islamic University, Islamabad, Pakistan. Nah, jadi ini jurnal dari Pakistan. Di sini sudah saya ringkas juga untuk metodologi yang dipakai. Mereka menggunakan pendekatan deduktif karena penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritis keuangan perilaku atau juga dengan pengumpulan data dari sampel 183 investor individu. Nah, tujuan dari penelitian ini menunjukkan bagaimana overconfidence mempengaruhi keputusan dan kinerja investor individu yang diperdagangkan di Bursa Efek Pakistan dengan peran mediasi persepsi risiko dan moderasi peran literasi keuangan. Nah, hasil penelitian dari jurnal ini itu yang pertama, investor individu berperilaku tidak rasional karena bias perilaku didukung oleh teori heuristik. Yang kedua, overconfidence merusak kualitas investasi keputusan, kinerja investasi dan persepsi risiko. Dan yang ketiga itu literasi keuangan meningkatkan kualitas keputusan investasi dan kinerja. Sehingga dari penelitian ini mendukung bahwa persepsi itu mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, selanjutnya jurnal nasional di sini ada 3. Yang pertama itu judulnya Minat Berinvestasi di Pasar Modal, Aplikasi Teori Planet Behavior serta Persepsi Berinvestasi di Kalangan Mahasiswa. Ini yang meneliti adalah Miftahul Rudi Luki, berasal dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan di sini saya juga sudah meringkas. Untuk metodologi, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survei populasi S1 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya jurusan akuntansi. Pengambilan sampel menggunakan metode judgment sampling. Data kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 100 data dan menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat ujinya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari sikap, norma subjektif, dan perceived behavior control terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Penelitian ini menggunakan teori planet behavior untuk menjelaskan bagaimana perilaku dibentuk melalui sikap dan norma subjektif dan perceptive behavior
dalam mengambil keputusan berinvestasi. Selanjutnya, untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal, sementara norma subjektif dan perceived behavior control belum berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Hasil dari penelitian ini berdampak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk terus mengembangkan potensi dari mahasiswa yang ingin berinvestasi di pasar modal. Nah, kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada pengaruh secara stimulan, sikap, norma subjektif, dan perceived behavior control berpengaruh simultan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua dimensi dari sikap, norma subjektif, dan perceived behavior control sepenuhnya didukung oleh fakta empiris sehingga penelitian ini sepenuhnya dapat dibuktikan. Selanjutnya di sini ada jurnal kedua, jurnal nasional kedua pendukung ground theory. Di sini judulnya pengaruh pelatihan pasar modal, persepsi mahasiswa, modal minimal, dan hubungan pertemanan pada minat berinvestasi. Nah, penelitinya itu ada dua. Yang pertama Ida Bagus Putu Pramana Putra dan juga Nilu Supatmi. Ini berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana atau UNUD Bali, Indonesia. Nah, di sini sudah saya ringkas juga metodologi yang dipakai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Dalam hasil perhitungan didapatkan bahwa sampel berjumlah minimal 75 orang responden yang merupakan mahasiswa aktif angkatan 2015 dan telah menempuh mata kuliah teori pasar modal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelatihan pasar modal, persepsi mahasiswa, modal minimal, dan hubungan pertemanan pada minat berinvestasi. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ekonomi Udayana pada mahasiswa S1 akuntansi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada modal minimal berpengaruh negatif pada minat berinvestasi dan pelatihan pasar modal. Persepsi mahasiswa, hubungan pertemanan berpengaruh positif pada minat berinvestasi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Pelatihan pasar modal berpengaruh positif pada minat berinvestasi. Dan tentunya jurnal ini mendukung bahwa ground theory yang awal tadi. Hal ini berarti bahwa semakin sering seorang mengikuti pelatihan pasar modal dan paham, maka semakin besar minat untuk berinvestasi. Persepsi mahasiswa berpengaruh positif pada minat berinvestasi. Hal ini berarti bahwa semakin seorang mahasiswa menganggap investasi sebagai hal yang penting dan perlu untuk dilakukan, maka semakin besar minat untuk berinvestasi. Sementara modal minimal berpengaruh negatif pada minat berinvestasi. Hal ini berarti bahwa semakin kecil modal minimal yang ditetapkan untuk bisa berinvestasi, maka semakin besar minat untuk berinvestasi. Hubungan pertemanan berpengaruh positif pada minat berinvestasi. Hal ini berarti bahwa semakin banyak seseorang yang memiliki teman dengan lingkungan yang berinvestasi di pasar modal, maka semakin besar minat untuk berinvestasi. Yang artinya penelitian ini mendukung ground theory yang awal tadi. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal ketiga dengan judul Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Literasi Keuangan terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di Pasar Modal. Nah, di sini ada 3 peneliti. Yang pertama itu Judika Larisma Sitinja, Afri Sawati, dan juga Sari Lestari Sainal Rido. Mereka berasal dari Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini sudah saya ringkas. Untuk metodologi yang dipakai adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Nah, tujuannya untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi dan literasi keuangan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di pasar modal. Nah, hasilnya yang pertama itu variabel pengetahuan investasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di pasar modal.
Hasil penelitian yang kedua, variabel literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di pasar modal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel pengetahuan investasi berpengaruh dominan terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di pasar modal. Nah, kesimpulannya, yang pertama, terdapat pengaruh signifikan pada variabel pengetahuan investasi terhadap keputusan investasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di pasar modal. Diperoleh nilai T hitung sebesar 5.980 dengan signifikan 0,00. Semakin tinggi pengetahuan investasi, semakin meningkat keputusan investasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di pasar modal. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan pada variabel literasi keuangan terhadap keputusan investasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di pasar modal. Diperoleh nilai T hitung sebesar 3.904 dengan signifikan 0,00. Semakin tinggi literasi keuangan, semakin meningkat keputusan investasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di pasar modal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai yang menolak ground theory ini. Nah, di sini ada namanya competing theory. Nah, competing theory ini adalah teori yang berseberangan atau teori yang menolak ground theory yang awal tadi. Nah, di sini saya mengambil satu competing theory dan selanjutnya di bawah ini adalah pendukung competing theory di mana mereka mendukung bahwa ada teori yang berseberangan dari teori awal tadi. Nah, di sini judul jurnal yang saya ambil, The Unspoken Fact of Buying by Individual Investment in India Stock Market. Nah, penelitinya itu ada 3. Yang pertama, Ripsi Bondia. Yang kedua, Pratap Chandra Biswal. Yang ketiga, Abhinas Panda. Mereka berasal dari Manajemen Development Institute, Gurgaon, Gurukman, India. Jadi ini jurnal yang berasal dari India. Nah, selanjutnya di sini sudah saya ringkas juga untuk metodologi yang mereka pakai. Penulis melakukannya secara mendalam, wawancara 1 lawan 1, di mana setiap responden berbagi pengalaman hidupnya sebagai investor secara retrospektif. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman kontekstual yang mendalam tentang individu, keputusan pembelian investor di pasar saham India. Secara khusus ini memberikan jawaban untuk bagaimana individu investor membuat keputusan membeli di pasar saham dan bagaimana dan kapan bias muncul selama keputusan tersebut. Makalah ini juga mengedepankan beberapa aspek perjalanan individu sebagai investor. Nah, hasil penelitiannya, faktor sosial budaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong responden untuk masuk pasar. Nah, di sini ada 3 blok bangunan, yaitu yang pertama identifikasi, rasionalisasi, dan validasi. Lebih lanjut muncul sebagai blok bangunan yang berujung pada keputusan membeli investor individu. Nah, di sini orang India cenderung menempelkan arti penting pada rekomendasi anggota keluarga. Karenanya investor keputusan membeli tidak semata-mata didorong oleh data. Itu dipandu oleh firasatnya sendiri dengan nasihat dan rekomendasi dari orang-orang yang dihargai oleh investor. Nah, di sini maksudnya adalah adanya perilaku herding. Nah, herding itu sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang itu dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya, mungkin seperti keluarga, kerabat dekat. Nah, di mana seorang investor ini mengambil keputusan untuk membeli sebuah saham tidak didasarkan pada data atau analisis yang ada, melainkan karena adanya pengaruh dari orang-orang terdekat investor tersebut. Nah, di sini untuk pendukung competing theory saya mengambil tentang herding. Nah, untuk jurnal yang pertama itu Herding in Financial Market, a Review of the Literature. Nah, jurnal ini membahas dari berbagai penjuru dunia mengenai perilaku herding yang ada. Nah, penelitinya itu Spyro.
Nah, ini berasal dari Department of Accounting and Finance, Athens, University of Economy and Business, Athens, Greece. Nah, di sini sudah saya ringkas juga untuk metodologi yang dipakai itu review dan diskusi literatur. Tujuannya adalah untuk memberikan tinjauan, teori dan bukti empiris tentang perilaku menggiring di pasar keuangan. Menggiring di sini dimaksudnya adalah herding tadi ya. Terus di sini ada hasil penelitian. Lebih dari 2 dekade, peneliti empiris dan teoritis telah memberikan hasil yang signifikan, wawasan tentang perilaku menggiring investor. Yang kedua, menemukan bahwa untuk pasar yang melakukan pameran menggiring itu adalah informasi yang berkaitan dengan makroekonomi fundamental, bukan informasi di tingkat perusahaan yang mempengaruhi investor tingkah laku atau mempengaruhi tingkah laku investor. Selanjutnya, di sini hasil penelitian yang ketiga adalah temuan mereka menunjukkan bahwa penggiringan menjadi lebih intens selama krisis keuangan tahun 2007 sampai dengan 2008. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal yang kedua, judulnya Personality, Traits, and Motivation of Individual Investor Towards Holding Behavior in Indian Stock Market. Nah, penelitinya di sini ada 3. Yang pertama Sarda Kumari, yang kedua Bibhas Chandra, yang ketiga J.K. Patanayak. Nah, mereka berasal dari Department of Management Study, India Institute of Technology, atau India School of Mines, Dunbadjakrahan, India. Nah, di sini sudah saya ringkas juga. Untuk metodologi, mereka melakukan penelitian ini, penulis mensurvei 365 investor individu dari pasar saham India menggunakan kuesioner terstruktur. Pemodelan persamaan struktural digunakan untuk menguji secara empiris hubungan antara kepribadian, 3 faktor motivasi, kemampuan kognitif, faktor emosional, dan faktor sosial, dan perilaku menggiring. Tujuannya adalah untuk menyelidiki hubungan antara kepribadian, memotivasi faktor dan perilaku menggiring investor individu. Kepribadian investor telah diklasifikasikan sesuai ciri-ciri kepribadian, yaitu patuh, agresif, dan tidak terikat, yang dikemas dalam model tripartite Horney. Nah, hasil penelitiannya yang pertama, hasilnya menunjukkan bahwa mengharapkan kepribadian yang patuh tidak ada yang menunjukkan kecenderungan terhadap penggiringan tingkah laku. Investor yang memiliki kepribadian patuh lebih banyak dipengaruhi oleh faktor motivasi sosial, namun faktor kognitif memotivasi kepribadian agresif, sehingga penghambat perilaku menggiring. Selanjutnya, investor yang memiliki kepribadian terpisah tidak dipengaruhi oleh faktor motivasi menggiring. Selanjutnya, hasil penelitian yang kedua mengungkapkan bahwa kepribadian yang berbeda memiliki motif yang berbeda pula terhadap perilaku menggiring. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan yang saya buat mengenai alasan-alasan mengapa adanya peneliti yang mendukung dan juga adanya peneliti yang menolak dari ground theory yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama di sini alasan peneliti mendukung ground theory. Yang pertama itu risiko saham dan efek negatif berpengaruh pada keputusan investasi bagi investor pemula atau yang dikenal juga dengan non-profesional, dan juga dimediasi oleh persepsi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan dan risiko saham perusahaan. Yang kedua, overconfidence atau terlalu percaya diri dapat berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Selain itu, literasi keuangan dan persepsi risiko akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan seorang investor. Yang ketiga, sikap berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, minat berinvestasi, pelatihan pasar modal, dan persepsi mahasiswa terhadap pertemanan berpengaruh pada keputusan berinvestasi. Yang kelima, minat berinvestasi dan literasi keuangan berpengaruh pada keputusan berinvestasi. Selanjutnya di sini ada alasan mengapa ada penelitian yang menolak ground theory. Yang pertama itu dari jurnal-jurnal yang sudah saya review tadi sebelumnya. Di sini yang pertama ada
orang India itu cenderung menempelkan arti penting pada rekomendasi anggota keluarga atau yang bisa disebut juga dengan herding. Karenanya investor keputusan membeli tidak semata-mata didorong oleh data atau analisis. Itu dipandu oleh firasatnya sendiri dengan nasihat dan rekomendasi dari orang-orang yang dihargai oleh investor. Yang kedua, penelitian empiris dan teoritis telah memberikan hasil yang signifikan wawasan tentang perilaku herding investor. Dan yang ketiga, penelitian mengungkapkan bahwa kepribadian yang berbeda memiliki motif yang berbeda pula terhadap perilaku menggiring atau herding. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.